Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita memulai pembelajaran semester genap. Semoga di semester genap ini kalian semakin meningkatkan kualitas pembelajaran kalian, sehingga harapan nilai yang baik, yang bagus di semester genap ini bisa terwujud dengan kalian semangat membangun belajar dan termotivasi di dalam mempelajari setiap pelajaran yang kalian pelajari. Itu belum kita memulai pelajaran PPKN kelas 11. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa kullu niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, semoga dengan wasilah suratul Fatihah kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan selalu semangat di dalam menempuh kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada pelajaran PPKN semester genap ini kita akan membahas tentang menyimak kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, atau yang disebut dengan HAM, hak asasi manusia. Ini tema yang sangat bagus, yang mana sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik itu diri sendiri ataupun orang banyak. Itu perlu kalian mengetahui tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban dalam kehidupan kita bernegara, yaitu di Indonesia yang kita cintai ini. Yang pertama, kita mempelajari tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara. 1. Makna hak warga negara. Hak warga negara adalah seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia. Jadi dia melekat di dalam diri kita. Ini kita adalah manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Contohnya apa? Hak warga negara. Ini kita nih sebagai warga negara Indonesia. Kita warga negara Indonesia. Apa haknya? Yaitu memperoleh pendidikan yang layak. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak memperoleh hak pendidikan yang layak. Nah, pendidikan layaknya itu seperti apa? Dari SD, SMP, SMA atau SMK, dan mungkin sampai jenjang kuliah. Nah, ini berhak warga negara itu memperoleh pendidikan yang layak. Yang kedua, memperoleh penghidupan yang pantas. Penghidupan yang pantas, yang layak. Nah, ini hak kita sebagai warga negara. Jangan sampai kita sebagai rakyat ditindas oleh pemerintah yang zalim. Pemerintah yang semena-mena hanya mementingkan dirinya sendiri, hanya mementingkan untuk kekayaan diri sendiri, para pemerintah kita, pejabat kita. Maka itu adalah hal yang zalim, suatu hak warga negara tidak dipenuhi, yaitu penghidupan yang pantas, seperti misalkan mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan, mendapatkan bantuan penghidupan, baik itu berupa pangan atau sandang dan lain sebagainya. Ini hak kita sebagai warga negara mendapatkan penghidupan yang layak atau yang pantas. 3. Mempergunakan sarana prasarana umum. Kita sebagai warga negara berhak menggunakan sarana prasarana umum. Tetapi ketika menggunakan sarana prasarana umum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh merusak, tidak boleh. Seperti misalkan kalian nih, lulusan coret-coretan,
di mana, di halte atau di stasiun, ya, dan lain sebagainya, ini nggak boleh. Maka kita harus menjaga sarana dan prasarana umum, ya, karena kita memiliki hak untuk menggunakan dan merawatnya sebagai warga negara yang baik. Nah, itu adalah 3 hak warga negara. Kemudian perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Nah, tadi hak warga negara, sekarang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kepada manusia sejak lahir. Sifatnya universal, tidak terpengaruhi status kewarganegaraan seseorang. Itu adalah hak asasi manusia, ya. Hak warga negara sifatnya nasional, dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Artinya tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, hak setiap warga negara menduduki jabatan pemerintah RI adalah hak warga negara Indonesia, sehingga tidak berlaku bagi setiap orang bukan warga negara Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia berhak, ya, menjadi presiden boleh, menteri boleh, DPR, MPR, ya, menduduki jabatan pemerintahan boleh. Kenapa? Karena itu hak setiap warga negara Indonesia. Tapi belum tentu, ya, untuk warga negara asing. Nah, jadi untuk warga negara asing itu di negaranya masing-masing. Nah, gitu. Begitu juga Indonesia. Misalkan kita ke, ya, negara Malaysia, Amerika, dan lain sebagainya, maka kita tidak berhak, ya, menduduki jabatan pemerintahan yang di sana. Tapi ketika manakala kita warga negara Indonesia, kita berhak untuk menduduki jabatan pemerintahan di Indonesia, karena itu hak kita. Nah, itulah bedanya hak asasi manusia dan hak warga negara. Kalau hak asasi manusia untuk semuanya, ketika misalkan ada, ya, kezaliman, ya, penindasan, kekerasan, ya, yang dilakukan oleh pemerintah ataupun yang lainnya, ya, kepada individu ataupun orang banyak, itu yang disebut, ya, melanggar hak asasi manusia, ya. Jadi, ya, itu adalah tentang hak warga negara. Kemudian makna kewajiban warga negara. Tadi hak, sekarang kewajiban. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota dari sebuah negara. Kita memiliki kewajiban sebagai warga negara. Nah, di mana? Di negara Indonesia. Seperti apa kewajiban kita? Ya, contoh kewajiban warga negara, ya, membayar pajak tepat waktu. Ya, nah, ini kewajiban kita sebagai warga negara, membayar pajak. Yang punya kendaraan motor, ya, nah, itu, ya, harus membayar pajak STNK, ya, mobil, ya, kemudian rumah, dan lain sebagainya. Ini berkewajiban, yang sampai kita tidak membayar pajak. Kemudian mematuhi peraturan lalu lintas angkutan jalan raya, ya, yang punya motor, mobil, dan kendaraan apapun, maka harus wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Nggak boleh kita melanggar peraturan lalu lintas, ya, maka nanti akan mendapatkan sanksi, baik berupa denda ataupun, ya, penjara. Kemudian membela dan mempertahankan negara dari berbagai macam ancaman. Ya, ini kewajiban kita sebagai warga negara. Manakala bangsa Indonesia, ya, kita nih, ya, dijajah, ya, oleh bangsa lain, maka kita wajib membela dan mempertahankan negara kecintaan kita ini, yaitu Indonesia. Nah, ini adalah kewajiban kita. Yang sampai manakala misalkan Indonesia kita sedang dijajah, kemudian kita diam saja, tidak peduli, maka nanti kita akan ditindas oleh penjajah yang menjajah Indonesia. Sekarang Indonesia telah dijajah. Ya, jajah dengan apa? Dulu, ya, dijajah dengan fisik, perang fisik, ya,
disiksa dan lain sebagainya. Tapi sekarang berbeda penjajahan ini. Apa? Kita sedang dijajah dengan apa? Satu, dijajah ya ekonomi. Kita dijajah ekonomi, ya. Ekonomi di Indonesia, ya, hampir semua provinsi yang menguasai adalah orang-orang asing. Kita hanya jadi babu, budak, gaji yang gak seberapa. Maka ini adalah kewajiban kita. Untuk apa? Kalian sebagai generasi bangsa Indonesia, ya, harus memiliki kecerdasan, ya. Untuk apa? Untuk membangun kembali negara Indonesia di dalam sektor ekonomi. Yang kedua, budaya. Budaya kita sudah dijajah dengan bangsa asing, sehingga bangsa Indonesia yang memiliki budaya sopan santun sudah mulai drastis menurun, akhlaknya buruk, ya. Karena itu kita harus mengikuti kembali budaya-budaya Indonesia yang sopan santun, ya, gotong royong dan lain sebagainya, memiliki sifat baik. Nah, kita wajib membela dan mempertahankan budaya-budaya yang baik di bangsa Indonesia ini. Jangan sampai kita mengikuti budaya-budaya barat yang buruk. Kemudian, ya, dijajah ideologi kita, ya. Ideologi kita dijajah apa? Supaya kita menghilangkan Pancasila, sila kesatu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Masuk pemahaman-pemahaman atau pemikiran PKI yang tidak bertuhan dan aliran-aliran sesat yang lainnya. Nah, ini kita wajib membela dan mempertahankan bangsa Indonesia yang beragama, yang berketuhanan. Kalau Islam, ya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus mempertahankan ideologi Pancasila, yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa kita bangsa Indonesia, ya, bertuhan, ya, memiliki Tuhan, percaya akan adanya Tuhan, yaitu kalau orang Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalian sebagai anak bangsa, generasi penerus bangsa, ya, wajib membela dan mempertahankan baik itu ideologi bangsa Indonesia yang, ya, berlandaskan Pancasila, ya, ataupun budaya ataupun ekonomi. Kak Hari ngajak kepada kalian semua, jangan malas-malas kalian belajar. Jangan malas-malas kalian belajar, malas-malas dalam beribadah, karena bangsa Indonesia ini, ya, sedang dijajah. Kalian asik-asik enak, ya, nggak tahu nanti 5 tahun 10 tahun yang akan datang, mungkin bisa jadi Indonesia dikuasai oleh orang-orang asing. Mungkin bisa jadi pemerintahannya kebanyakan orang-orang asing. Maka kita sebagai warga negara Indonesia akan kembali seperti dulu, ya, ditindas, dijolimi, dijajah dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Maka Pak Hari, ya, mengajak kepada kalian, yuk kita jaga bangsa Indonesia dari, ya, orang-orang asing yang ingin merusak, menghancurkan atau menjajah bangsa Indonesia. Hanya satu caranya, yaitu kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu menjaga kita, menjaga bangsa Indonesia kita dari penjajah-penjajah yang ingin merusak bangsa Indonesia. Itu aja penjelasan tentang, ya, hak, tekad, hak dan kewajiban warga negara. Ya, untuk selanjutnya, ya, kalian mengerjakan tugas, ya, tugas tentang cari contoh-contoh hak warga negara dan kewajiban warga negara. Itu saja, cari, kalian tulis di buku tulis soalnya, ya, ya, sebutkan hak warga negara dan kewajiban warga negara. Tulis soalnya dan tulis jawabannya di buku tulis. Setelah selesai, dipoto, kirim ke WA Pak Hari seperti biasa. Kemudian di dalam mengirim WA,
diketik nama ya, nama dan kelasnya untuk memudahkan Pak Hari menilai. Setiap Pak Hari memberikan tugas seperti itu ya, tulis di WA nama dan kelasnya, jangan sampai lupa. Pak Hari tunggu tugasnya ya. Langsung dikirim ke WA Pak Hari seperti biasa, dan semoga kalian bisa ya mengerti tentang penjelasan yang Pak Hari jelaskan tadi walaupun hanya sedikit, dan kalian bisa mengerjakan tugas kalian dengan baik ya. Kemudian dengan penuh tanggung jawab, sebagai pelajar berkewajiban bertanggung jawab apa? Mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Itu aja yang Pak Hari bisa sampaikan. Pak Hari tunggu tugasnya ya. Jangan lupa. Kalam, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan sehingga ya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan ya dimudahkan di dalam menuntut ilmu dunia dan akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.